Baik, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Husna, mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat. Ingin melakukan wawancara sedikit dengan Bapak terkait permasalahan pertanian yang ada di desa kita ini. Baik, kalau boleh tahu atas nama Bapak siapa? Oh iya, saya Hasbi. Oh, atas nama Bapak Hasbi. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sering dialami di lahan pertanian sawah, Pak? Untuk akhir-akhir ini kami petani sawah sering mengalami hasil yang tidak memuaskan. Oh, seperti gagal panen ya contohnya. Iya. Kalau untuk masalah modal, apakah sering ada maksudnya? Kalau untuk masalah modal yang sudah agak kurang. Kadang tidak kembali modal ya. Ya, kalau tidak kembali modal begitu. Berarti kalau boleh tahu penyebab itu gagal panen Bapak itu seperti apa? Gagal panen karena kami sering terkena banjir di lahan sawah. Oh iya, faktor iklimnya sering Ya, hujan. katanya. Kalau masalah penyakit atau hama, apakah sering juga menyerang padi di sawah Bapak? Ya, terkadang sering menyerang. Jadi hama faktornya juga. Ya. Kalau pertanyaan terakhir Pak, kalau masalah pemupukan, apakah ada masalah? Ya, terkadang juga terkendala pupuk. Karena kenapa kami di sini sangat sulit menemukan pupuk. Oh, jadi di desa kita ini sulit ya untuk mendapatkan pupuk. Ya, Padahal pupuk itu salah satu faktor yang membantu untuk menyuburkan tanah. Jadi itu sangat bermanfaat untuk pertanian di kita. Oh, jadi ya, terima kasih Pak waktu luangnya. Baik, itulah tadi wawancara singkat saya dengan salah satu petani yang ada di desa saya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apa peranan pemerintah dalam pertanian di desa saya ini? Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para petani adalah mulai dari faktor benih, lahan, pupuk, harga gabah, hama dan penyakit tanaman, dan sampai ke faktor iklim yaitu banjir. Di sini tentunya petani tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan peran negara di dalamnya. Pembangunan di bidang pertanian adalah tugas dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, karena masalahnya pangan adalah masalah hidup mati sebuah bangsa. Dan sektor pertanian juga merupakan ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Jadi agar terciptanya ketahanan pangan, maka petani dan pengusaha harus didukung pemerintah untuk memproduksi beras yang tinggi sehingga rencana pemerintah untuk mencapai swasembada beras bisa tercapai lagi. Jadi dalam membuat kebijakan pertanian, pemerintah itu perlu menganalisa berbagai faktor seperti faktor sosial, termasuk ada unsur budaya dan kearifan lokal di dalamnya, faktor ekonomi, politik, teknik, hukum, norma, dan etika, serta masih banyak hal lain yang perlu dikaji secara mendalam agar sebuah kebijakan pertanian ini bisa mempercepat pembangunan pertanian. Dan adapun peranan saya sebagai mahasiswa yaitu dapat memberikan pengarahan yang baik tentang cara bercocok tanam yang baik dan benar kepada petani-petani yang ada di desa guna mengembangkan usaha pertaniannya ke arah yang lebih produktif. Membangun produktivitas pertanian dengan menggunakan teknologi modern, mengadakan pelatihan-pelatihan melalui kelembagaan mahasiswa, dan juga mencari cara penanggulangan kegagalan hasil panen. Dengan keadaan iklim Indonesia yang tidak menentu seperti sekarang ini, menyebabkan pemanfaatan lahan dan hasil pertanian ini belum optimal. Perubahan cuaca yang ekstrim berdampak pada kegagalan hasil panen. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus mengimpor bahan pangan sebagai penanggulangannya. Padahal potensi hasil bumi di lahan tropis seperti perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian sangatlah tinggi. Baik, sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.